Jadi ini bisa dibilang kotoran yang di dasar. Bisa terlihat tuh efektifnya sampai seperti ini kan tebal tuh. Berarti berhasil menyedot kotoran di dasar. Bukan ya? Ini berarti 16 ekor. Satu, dua, tiga. Ya. Halo, ketemu lagi dengan Esa Vlog. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Hari ini saya ada di daerah Cinere Gandul bersama Mas Angga dan Kang Marcu. Nah, gimana kabarnya semuanya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah mampir. Kita memang pengen edukasi di sini sama Mas Angga tentang sistem ras ya. Betul, betul. Ya kita langsung aja to the point sama Mas Angganya. Ini dari kapan Mas ini? Dari mulainya sih pas COVID ya. Jadi, COVID. Jadi ini opportunity bisnis yang tergarap pada saat COVID. Karena waktu itu banyak kegiatan yang kerjaan di rumah gitu. Terus ini lahan nganggur kosong kok nggak kepake diapain gitu ya. Jadi bisa dibilang dari tahun 2020, jadi pas COVID. 2020 pas COVID. Mas dari lulusan perikanan atau gimana? Oh enggak. Jadi kebetulan di luar dari teknik perikanan, jurusan perikanan tidak ada basic ilmu perikanan. Jadi basic ilmu saya justru teknik informatika. Teknik informatika. Melenceng jauh banget. Kok bisa Mas ke ikan gitu? Apa karena memang diajak teman atau gimana itu awalnya? Sebetulnya nggak sengaja nyemplung sih. Jadi kalau bisa saya cerita ya buat teman-teman juga nih, siapa tahu bisa ada yang ceritanya sama buat untuk saya gitu. Jadi bisa share juga ke teman-teman. Jadi saya tuh sebelumnya tuh kan dari tahun 2015 sampai 2019 merantau Om di Medan. Dan keluarga tuh suka banget makan ikan nila di Medan. Iya. Terus pas balik ke Jakarta 2019 akhir tuh ya, karena di Medan udah terbiasa makan ikan nila, terus saya cari ini di supermarket terdekat sini kan, ikan nila. Kok kosong terus sampai 3 kali tuh saya ke supermarket, kosong gitu. Jadi saya pertama kesel karena dia nggak bisa makan ikan nila. Yang kedua melihat sebagai opportunity baru nih. Oh berarti pasar ikan nila nih bagus nih di sini nih di lingkungan perkotaan gitu. Nah dari situ terbersit ide, wah harus piara nila. Itu aja sih sebetulnya harus piara nila. Tapi kemudian ngetes karena tanpa ilmu apapun, nggak ada yang bimbing, tanpa mentor, otodidak. Percobaan pertama, kedua, ketiga itu gagal semua, mati. Tapi karena udah terlanjur nyemplung, terlanjur basah lah istilahnya, ini saya punya tekad bahwa saya nggak bisa stop di sini. Ini harus segera dicari tahu. Pasti ada rumus atau caranya supaya ini bisa berhasil. Jadi otodidak, gagal, trial and error sampai suatu saat saya menemukan sebuah hitungan yang tepat ya buat sistem ras. Dengan awal mula itu percobaan pakai ember. Pakai ember. Budik damber saya bilang ya, budidaya ikan dalam ember. Nah, di budik damber kecil itu saya berhasil nih tebar ikan nila sampai panen. Nah, mengusung dari konsep yang saya sudah praktekkan di ember, saya kembangkan ke yang lebih besar lagi, ke kolam fiber. Kolam fiber jalan saya kembangkan ke kolam beton gitu. Jadi awal mulanya memang karena kepaksa harus makan ikan nila, yang kedua melihat ada sebuah opportunity, makanya nyemplung sekalian gitu. Iya. Berarti yang digunakan di sini sistemnya ras. Nah, ras itu apa sih sebenarnya? Oke. Jadi sebetulnya sistem ras itu sistem yang sudah umum ya, di luar negeri itu sudah banyak dipakai karena memang kan di luar negeri itu lahan itu terbatas, nggak seperti kita di Indonesia lahan masih banyak. Cuman sistem ras itu somehow di Indonesia belum dimaksimalkan gitu ya. Ras itu sendiri singkatan dari Recirculating Aquaculture System. Jadi sistem budidaya yang memanfaatkan resirkulasi air, intinya itu. Sebetulnya umum sih kalau kita ngeliat akuarium itu ras, kolam koi itu ras, terus Sea World ya itu ras, jadi umum. Cuman bagaimana saya bisa menemukan sebuah ras yang cocok untuk ikan air tawar, budidaya ikan air tawar gitu. Berarti kurang lebih bagaimana cara merawat air gitu. Betul. Karena pada dasarnya sistemnya itu sistem perawatan air. Nanti kalau ikannya mau diisikan apapun itu bisa, mau ikan konsumsi, ikan predator, ikan hias tuh bisa semua. Kalau ikan airnya bagus, pasti ikannya sehat. Betul. Ya, berarti di filternya nih ya? Di filter ya, kekuatan utamanya di filter. Nah, ini sama kayak kolam koi atau gimana ini? 90% sama. Cuman mungkin ada beberapa part filtrasi yang kita ganti supaya harganya lebih ekonomis, agar bisa masuk nih ke hitung-hitungan penjualan ikan nila. Karena kan ikan nila kan ya harganya tidak setinggi ikan koi ya. Jadi kita harus mikir gimana caranya yang disebut sebagai media premium itu tidak kita gunakan di ikan nila karena akan boncos gitu.
Jadi kita pakai alternatif cara lain yang pokoknya intinya filtrasinya itu bisa memaksimalkan kinerja proses nitrifikasinya. Ya, jadi nitrifikasi itu proses mengubah amonia menjadi nitrit dan nitrat. Intinya itu aja. Berarti lebih disederhanakan lagi. Disederhanakan, dimurahkan agar lebih terjangkau. Tapi gitu. hasil maksimal. Hasil sama saja. Dengan media sama juga atau apa memang ada yang dikurangin atau Ada yang diganti. Jadi diganti. Contoh kalau filter mekanis itu saya cukup pakai jaring nelayan saja. Jaring nelayan. Terus kalau filter biologis saya cukup pakai calfness saja. Terus pH buffer saya cukup pakai karang jahe, terus samteng kosong hanya diisi lampu UV. Itu aja dasarnya. Jadi untuk volume air sama filternya ini atau kebutuhan dari itu filter itu Berapa sendiri, banyak filter yang digunakan iya, gitu ya. iya. Jadi kalau kita sering lihat di dunia perikanan umum kan harusnya kan 30%. Iya. Tapi kalau ikan nila tidak bisa seperti itu. Karena kan kalau kita melihat hanya langsung potong 30%, kita lihat dulu nih tebarnya berapa gitu kan. Otomatis jumlah tebar itu mempengaruhi jumlah pakan yang harus diberikan. Jumlah pakan yang harus diberikan akan menyumbang sebanyak total amonia nitrogen yang lebih besar lagi. Jadi intinya nanti ada proses hitung-hitungannya tuh Om. Jadi ikan sekian ribu perlu makan sekian kilo. Itu akan kita konversi kira-kira sehari dia akan mengeluarkan tan berapa. Nanti dari tan itu kita akan estimasikan kira-kira media biologisnya, jumlah media biologisnya berapa gitu. Tapi kalau dari sisi filtrasi sendiri, di ras saya ini, pokoknya harus ada pertama pre-filter, filter mekanis, biologis, pH buffer, dan samteng. Nah, untuk selain yang biologis, itu semua tidak ada hitungannya. Yang ada hitungannya cuma filter biologisnya aja. Yang mana itu harus ada dihitung dulu sih. Gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi dari bahasa mudahnya, si kotoran ikannya sekian, Betul. berarti filter biologisnya harus lebih besar. Iya, untuk mengolah amonia, mengolah amonia. hasil kotoran ikan tadi. Oh, ternyata itu. Iya. Yang saya tahu tuh hanya kayak di koi. Anggaplah kalau dia total 10 meter si kolamnya gitu kan ya. Meter persegi, 10 meter persegi, berarti si chamber itu paling tidak berapa ya Mas? Setengahnya atau 2/3 ya Om? 2/3, 2/3. Hanya itu aja sih yang kita tahu. Gitu. Kalau mau airnya bagus. Betul. Tapi ternyata Beda. rasanya enggak. Dinilai Kalau tadi beda. kita lihat sekilas, chambernya nggak gede-gede amat ya Om ya? Iya. Kecil ya kan? Oh, jadi dimaksimalkan. Betul. Jadi kalau di ras buat nilai ini, yang penting syarat tadi ya, pre-filter, mekanis, pH buffer, dan samteng itu ada, dan itu tidak terlalu luas, nggak apa-apa, secukupnya lah untuk bisa menampung kotoran. Yang pentingnya tuh di biologisnya, yang paling besar itu di biologisnya. Gitu. Dan untuk pertumbuhan ikan sendiri gimana Mas dengan sistem ras ini? Setelah saya riset, ini memang jauh lebih cepat bertumbuhnya. Jadi kalau lihat di video YouTube saya itu ya, saya tidak bermaksud untuk mengelabui atau tipu-tipu. Memang setiap minggu itu kan saya share ya. Nah, minggu pertama saya melakukan ini, minggu kedua melakukan ini, sampai minggu ke-12 tuh panen gitu. Jadi memang tidak ada yang skip, tidak ada yang saya potong. Saya panen berhasil di usia pemeliharaan hanya 12 minggu. 12 minggu, Iya. sekitar 2 bulan setengah ya itu ya? Iya, Ya. sekitar 12 setengah. Hampir 3 bulan lah ya. Iya. Itu Umumnya berapa bulan? Kalau kita bandingkan sama konvensional biasanya di atas 4 bulan ya. Di atas 3 4 bulan bulan, setengah sampai nilai 4 itu ya? bulan, betul. Konvensional. Terus tebar padatnya juga kita menang Ya. karena kalau konvensional di air tanah itu kan per kubiknya hanya 50 ekor. 50 Kalau di sini ekor, 200 gitu. Jadi 200. Oh, iya. 4 kali lipatnya. Oh, padat berarti ya? Padat, 4 kali lipat. Jadi kalau kita ngomongin dari sisi efisiensi dan produktivitas, jauh ini menang banyak. Gitu. Dengan sistem pakannya gimana nih secara ininya pemakaian Oke, makanannya? kalau pakan kita kombinasi, jadi ada tekniknya supaya nggak boncos gitu hitungannya ya. Jadi pakan yang protein biasa kita kombinasikan dengan pakan protein yang tinggi, kita mix supaya rata-rata di atas 28%. Karena ikan nila sebetulnya sudah cukup bisa hidup dengan protein 28 sampai 30 gitu. Dan kebutuhan pakan per harinya kalau ikan nila itu antara 3% sampai 5% per bobot biomasa total keseluruhan ikan. Agak ribet ya Om ya. Ada hitung-hitungan seperti itu ya, agak ribet ya. Beda sama ikan hias. Awalnya riset. Awalnya riset. Enggak tiba-tiba jadi seperti ini. Gitu. Enggak, 1 tahun saya riset gitu, 1 tahun. Nah itu juga yang mendorong saya untuk mulai sharing tentang yang sudah saya riset ini ke publik, ke umum di channel saya gitu. Jadi harapannya memang buat petani-petani ikan di Indonesia nih, ada loh sebuah sistem yang tidak memerlukan lahan terlalu luas, bisa dilakukan di perkotaan, nggak ada bau gitu ya, jadi kita nggak ribut sama tetangga, itu ada loh. Nah itu semua sudah saya share di channel saya. Nah ya teman-teman, untuk
teman-teman bisa ngikutin channelnya Mas Angga ini di channel Nilaku ID. ya? Nilaku.id. Oke. Nah, itu dia. Jadi kalau mau cari informasi lebih dalam lagi mungkin bisa. Lebih khusus lagi mungkin ikutin pelatihan. Dan itu waktunya gimana, Mas? Itu pelatihan. Oke, sebetulnya pelatihan itu sama persis dengan yang sudah kita sampaikan di YouTube sih. Cuman beberapa orang lebih cepat menangkap tuh kalau dijelaskan secara langsung ya, tatap muka. Yeah. Makanya kita adain pelatihan. Nah, pelatihan ini juga kita diminta oleh subscriber juga sama followers juga. Jadi yang mendorong saya mengadakan pelatihan justru teman-teman semua juga gitu ya. Jadi pelatihan itu 2 hari. Yang pertama pelatihan tentang hari pertama itu teknis teorinya. Yang kedua melihat langsung ke farm ini, jadi farm tour istilahnya. Melihat semua proses yang di hari pertama sudah dijelaskan seperti apa. Hari kedua prakteknya seperti apa sih aplikasinya gitu. Jadi trainingnya 2 hari. Bapak Ibu yang belum pernah melakukan budidaya sama sekali, angkat tangan. Oke, Bapak Ibu bisa lihat semua di sini ya. Artinya semua orang di sini ingin mendapatkan ilmu. Maka dari itu saya tekankan materi yang akan saya bikinkan harapannya menggunakan bahasa yang sederhana, tidak kompleks supaya bisa dipahami oleh rekan-rekan yang belum memulai sama sekali. Kolom terpal, kolom fiber, beton, mana yang lebih baik dari sisi harga, mana yang lebih efisien, itu ada semua nanti. Terus sistem filtrasi, kita di sini akan belajar sistem filtrasi versi Nilaku, yaitu ada pre-filter, filter mekanis, filter biologis, filter pH buffer, sama-sama. Nah biasanya itu pertanyaan klasik gini, kalau para peternak, iya kalau kita sudah berhasil, jualnya kemana? Oke. Biasanya itu. Iya. Gimana tuh Om Angga? Iya. Atas itu. Awalnya gimana sih? Awalnya, oke. Jadi kan sebetulnya secara tidak sengaja juga saya memulai ini. Terus saya tidak pernah berpikir akan susah jual karena ya bukan agamis, tapi saya selalu yakin lah kalau kita melakukan semuanya dengan hal yang baik dan halal itu insya Allah kan rezeki datang terus gitu ya. Jadi alhamdulillah ikan-ikan di sini itu semua habis oleh lingkungan sekitar. Jadi saya tidak perlu menjual capek-capek ke pengepul atau ke marketplace, itu nggak, habis di lingkungan sekitar. Nah, mereka datang sendiri? Datang sendiri, tetangga-tetangga. Cukup kita kasih sampel gitu ya, nanti ke depannya ini mereka datang. Jadi seluruh ikan saya ini sudah habis oleh lingkungan sekitar, warga-warga kompleks gini. Nah, buat teman-teman yang tertarik ya, saya sudah share tuh di salah satu video di channel saya bagaimana cara menjual tanpa ketengkulak untuk skala rumahan seperti ini gitu, agar mendapatkan untung lebih maksimal lagi. Sistem meras ini infrastruktur awalnya memang mahal. Memang mahal. Memang mahal. Itu harus diakui, memang mahal. Tapi itu one time only. One time only. Artinya pertama aja, betul. Karena kita bikin kolamnya pakai fiber, pakai beton, itu kan harganya tidak murah. Terus filter biologisnya pakai Kaltmas juga, Kaltmas harganya itu kan tidak murah juga ya. Terus kita butuhnya kan sampai berkarung-karung. Tapi itu one time only nih gitu, karena si Kaltmas itu tidak pernah kita ganti selamanya sampai usaha ini selesai gitu. Bisa bertahun-tahun? Bisa bertahun-tahun gitu. Jadi Kaltmas ini kan memang medianya kan plastik ya, sebagai filter biologis. Tapi sebetulnya kan ini yang dijadikan sebagai rumah bakteri. Dan tidak pernah dicuci, tidak perlu dibersihkan, dan dia awet gitu. Ini awalnya saja memang, tapi setelahnya pas sudah running sampai bertahun-tahun kita nggak perlu biaya apapun lagi. Nah, itu dia. Nah itu dalam pelatihan dibuka semua? Dibuka semua. Sebetulnya tanpa di pelatihan pun di sini udah kita buka juga sih di video saya di channel itu semua sudah saya buka. Semua dibuka ya? Jadi tidak ada beda antara materi yang saya sampaikan di video dengan materi yang saya sampaikan di training, itu nggak ada bedanya. Nah, sebetulnya sama aja. Iya. Nah kalau untuk kolamnya ini berapa Mas ukurannya kalau yang ada di sini untuk kolam beton? Ini kan ada 3 petak. Ya. Jadi masing-masing petaknya itu panjangnya 2,5, lebarnya 1,5, tinggi airnya 1 meter. Jadi sekitar 3 kubik lah. Dan kapasitas ikan berapa itu? Satu petak ini kita isi 600 ekor. 600 ekor. 600 ekor. Iya. Nah ini Om, kalau untuk ikan nilainya itu, ikan nilainya khusus atau sama aja seperti ikan nila yang pasaran ya Om? Oke, jadi ikan nila kan banyak jenisnya ya. Yang pertama saya pilih yang memang laku di area saya. Karena ada nila hitam, ada nila merah. Saya pilih nila merah pertama karena memang laku di area saya. Yang kedua, kita ambil yang jantan saja. Kalau di dunia ikan air tawar tuh udah terkenal dengan nama monosex gitu ya. Monosex. Gimana Om? Iya. Kita lihat dulu. Kita langsung boleh. Farm tour. Ya. Langsung farm tour. Prosesnya seperti apa nih ya, dari kolam sampai ke filtrasi. Kita buka, nggak ada yang tutup-tutupin. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Nah. Jadi gini, kawan-kawan yang saya dengar juga tadi Om Angga sedikit bercerita, ternyata setelah dia share di Instagram, di media sosial ya, di YouTube, banyak
orang yang tidak percaya, dan banyak yang bilang kalau ini cuma apa sih ibaratnya konten doang gitu ya. Konten aja, tipu-tipu. Dan sekarang saya Marcu bersama Om Esa kita akan melihat langsung dan membuktikan ya kan ada tipu-tipu nggak sih? Jadi kita langsung betul. Paham tuh. Dan yang paling sebel itu kalau dia ada orang bilang gini, oh itu karena kolamnya bersih karena sering dibuang air. Itu paling kesel dengan aku. Padahal Om Angga ini bekerja. Iya, kapan ada waktu buang-buang air ya kan? Aduh. Bekerja. Dan tadi kan kalau Om lihat sendiri kan emang airnya bersih kan, jernih. Dan saya pun datang ke sini kan terlambat ya, nggak sempat nguras air dulu lah istilahnya gitu kan ya. Itu saya paling sebel, dikasih tahu sebuah teknologi yang bagus. Ini masyarakat kok malah menyangsikan gitu sih, sayangnya di situ. Tapi yang ini saya dapat informasi dari Mas Angga, memang dari pembibitan, dari ikan masuk sampai panen, air tidak diganti. Tidak diganti. Mungkin kalau ada penyusutan, mungkin ditambah aja ya. Ya itu aja. Satu yang sebelumnya di sini menggunakan air apa? Air tanah. Air tanah. Semisal menggunakan air pump? Air pump harus diendapin dulu 2 hari, karena ada klorinnya. 2 hari ya. 2 hari. Jadi ini teman-teman ya, Mas Angga ini emang semuanya sampai ukuran hitung-hitungannya udah ada nih. Nah itu hitung-hitungan juga nanti dibagikan Om. Dalam konten Om itu dibagikan. Kalau perhitungan biologisnya itu agak repot kalau saya jelaskan di video, tapi itu dibagikan di training. Karena kita harus simulasi ya. Jadi takutnya nanti kalau dibagi di video banyak orang yang salah tangkap terus malah jadi debat kusir kan ya. Kita menghindari hal seperti itu sih. Karena setiap orang mungkin punya pengalaman yang sendiri, ilmu sendiri, ya daripada saya share terus hasilnya di debat kusir, ya buat apa? Ya, oke. Yuk, kita langsung. Yuk, boleh. Kita jalan-jalan lihat ikan nila yang besar-besar. Nah, kamu ambil itunya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu liputannya bersama Mas Angga. Kita akan lanjutkan lagi langsung ke kolamnya, bagaimana proses filterisasi ras ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jayalah ikan hias Indonesia. Oke, salam Esa Bro.